Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa dan siswi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Para siswa dan siswi, masuk pada bab 2, materi meyakini qada dan qadar melahirkan semangat kerja. Pencapaian indikator dari materi ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna meyakini qada dan qadar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan hakikat meyakini qada dan qadar. 3. Peserta didik mampu memahami hikmah meyakini qada dan qadar. 4. Peserta didik mampu menerapkan perilaku mulia meyakini qada dan qadar. Baik, para siswa dan siswi, masuk pada bab 2 dengan materi meyakini qada dan qadar melahirkan semangat kerja terkonsep sebagai berikut. Konsep iman kepada qada dan qadar. Konsep yang pertama adalah hakikat iman kepada qada dan qadar. Konsep yang kedua, makna iman kepada qada dan qadar. Konsep yang ketiga, hikmah iman kepada qada dan qadar. Harapannya, ketika para siswa dan siswi telah melalui pembelajaran 3 konsep tersebut, tumbuh dalam dirinya keyakinan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh dalam diri para siswa semangat akan kerja. Masuk pada konsep yang pertama, yakni hakikat iman kepada qada dan qadar. Pengertian. Qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dalil atau sumber hukum. Al-Qur'an, yakni surat Al-Qamar ayat 49. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdirnya. Surat Al-Qamar ayat 49. Adapun hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Macam-macam takdir, yakni ada 2, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia.
Untuk memperkaya pemahaman siswa, silakan para siswa dan siswi membaca materi baca buku siswa, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada halaman 22 hingga 26. Para siswa dan siswi, dari waktu yang tersisa, silahkan melaksanakan tugas siswa, yakni menulis di buku tulis tugas PAI. Adapun tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, menulis ayat Al-Quran dan artinya, tentang beriman kepada qadha dan qadar. Yang kedua, menulis hadis dan artinya, tentang beriman kepada qadha dan qadar. Jika tugas telah diselesaikan, silahkan pengiriman tugas siswa melalui Google Form, link guru PAI masing-masing. Adapun linknya akan diberitahu lebih lanjut. Para siswa dan siswi, kita telah belajar pada materi iman kepada qadha dan qadar. Mari kita tutup pada pertemuan yang pertama ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Demikian, selamat berjumpa pada pertemuan kedua di materi iman kepada qadha dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.